Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmawati, selaku mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Topik yang akan kita bahas adalah pengenalan fonem, identitas fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Yang pertama, identitasi fonem. Identitasi fonem adalah proses untuk menentukan apakah sebuah bunyi termasuk dalam fonem atau bukan. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Mencermati distribusi. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem. Selanjutnya, membandingkan dengan kata yang lain yang mirip. Proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika terdapat perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan fonem. Selanjutnya, jenis-jenis fonem. Jenis-jenis fonem terbagi menjadi 3, yaitu fonem vokal, fonem desktop, dan fonem konsonan. Yang pertama, fonem vokal. Fonem jenis ini dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa adanya hambatan di mulut atau tenggorokan. Adapun contohnya yaitu vokal tinggi atas depan tak bundar pada kata padi. Vokal I tinggi bawah depan tak bundar pada kata kering. Vokal E tengah atas depan tak bundar pada kata sate. Vokal E tengah bawah depan tak bundar pada kata nenek. Vokal E pada bagian tengah atas tak bundar pada kata tante. Vokal A tengah atas pusat tak bundar pada kata mama. Vokal U tinggi atas belakang bundar pada kata unggas. Pada kata karung, vokal O tengah atas belakang bundar pada kata toko, dan terakhir yakni vokal O tengah bawah belakang bundar pada kata balon. Selanjutnya, fonem desktop. Fonem jenis ini merupakan gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Selanjutnya, fonem konsonan. Fonem jenis ini dihasilkan dengan menghalangi aliran udara di mulut atau tenggorokan. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, posisi pita suara. Dikategorikan menjadi bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara seperti bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, Y, dan NY. Selanjutnya, tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar sehingga tidak ada getaran pada pita suara yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain K, P, T, F, S, dan H. Kriteria yang kedua yaitu tempat artikulasi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua bibir, misalnya bunyi B, P, dan yang kedua, konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas, misalnya F. Yang ketiga, konsonan laminoalveolar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya T dan D. Yang keempat, konsonan dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya K dan G.
Dan kriteria yang terakhir adalah cara artikulasi. Terbagi juga menjadi 5. Yang pertama, konsonan letupan, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua, konsonan nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Yang keempat, konsonan fraktif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Dan yang kelima, konsonan afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara arikatif. Yang terakhir, konsonan getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Selanjutnya, distribusi. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem dalam suatu satuan bahasa apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda. Misalnya, di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi bahasa itu alofon. Dan yang terakhir yaitu realisasi. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem. Itulah yang disebut sebagai alofon. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.